Ya, kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Itu kan terserah saya. Terus kenapa itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan? Di Malaysia berbahasa Indonesia itu dilarang, harus berbahasa Melayu. Bahkan diberi tempo 6 bulan itu harus fasih dalam berbahasa Melayu. Bertutur bahasa Melayu dengan baik. Kalau tak boleh bertutur, sepatutnya kalau saya yang ada kuasa, saya bagi tempoh 6 bulan. Cuba fasih berbahasa Melayu. Mungkin ini adalah satu upaya Malaysia untuk berbahasa warisan negara mereka ya, yaitu meningkatkan kebanggaan berbahasa nasional mereka. Nah, setelah dilarang berbahasa Indonesia, respon dari anak Malaysia ini sangat mengejutkan loh. Sebelum kita masuk ke videonya, silahkan di-subscribe dulu dong untuk silaturahim dan menambah tali persaudaraan kita. Malaysia ni dia katalah, kenapa nak kena cakap bahasa Malaysia? Tak bangga ke dengan bahasa sendiri? Aku bukanlah tak bangga dengan bahasa sendiri. Masalahnya followers aku tu 70% daripada Indonesia, 30% je dari Malaysia. Jadi aku malas nak translate. Aku cakap je lah bahasa Indonesia. Lagipun aku boleh cakap sikit-sikit kan. Dah kalau followers aku dari Indonesia, aku ngomonglah bahasa Indonesia. Kalau followers aku dari Jepun, aku cakaplah bahasa Jepun. Aku cakap irashimasu, itadakimasu, Honda, Mitsubishi, hai. Kok aduh, tak faham betul lah aku kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sesuai tema hari ini, saya mau membahas kenapa aku gak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Irfan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Lu mau kontrol apa ke? Kau makcik bawang ke? Nah sekarang I kasih mic kat you cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia, itu kan suka hati I. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau kepo luas sangat ke? Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Itu kan terserah saya. Terus kenapa itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan? Saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dalam medok Indonesia kan itu wajar. Itu kan terserah masing-masing. Jadi saya nggak tahu kenapa itu malah diperbesarkan, dipermasalahkan kan. Anjir, siapa yang ngomong tentang saya? Karena dia berkenaan dengan bahasa Indonesia dan seorang rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia lah begitu. Rakyat Malaysia yang dihujat karena menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama. Bahkan saya diminta diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung. Kenapa ya? Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara, guys? Jadi aneh. Aku orang Malaysia yang mempunyai IC, jangan tanya lagi. Jadi aku bisa bahasa Indonesia, ya karena keserangan menonton FTV dan nonton apa ya? Aku juga nggak tahu. Ya pokoknya yang berdasar dengan bahasa Indonesia. Kadang di film-film di TikTok ya, TikTok belum apa enggak sih? Di TikTok sekarang juga orang Cina sana, Cina di Taiwan tuh diberi suara orang Indonesia kan. Pakai fasih aku bahasa Indonesia. Selanjutnya di sini para tokoh-tokoh Malaysia menjelaskan kenapa Malaysia harus gunakan bahasa Melayu dan kenapa bahasa Melayu tertinggal dari Indonesia. Nah, di sini tokoh Malaysia itu menjelaskan kenapa Malaysia itu harus berbahasa Melayu dan bahasa Melayu itu ditinggalkan.
Nah, di sini ada tokoh. Nah, di sini tokoh Malaysia itu menjelaskan kenapa orang Malaysia itu harus berbahasa Melayu dan bahasa Melayu itu jangan ditinggalkan. Akta tahun 1963 garis palang 67. Dalam akta ini kedudukan bahasa Melayu diangkat martabat dan darjatnya untuk menjadikan bahasa Melayu ini bahasa kebangsaan dan juga digunakan dalam semua urusan rasmi. Section 2 jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu perlu digunakan dalam. Nah, sebenarnya Indonesia itu mempunyai ratusan suku ya, dan bahasa juga berbeda-beda. Tapi tetap pemersatu bangsa itu adalah bahasa Indonesia. Dan di Indonesia juga sebagian besar tuh banyak orang yang berbahasa Melayu loh, khususnya itu di pulau-pulau. Tapi nggak ada larangan di Indonesia itu untuk berbahasa Melayu. Nah, kita sebagai negara Indonesia ya kita hargai dan hormati. Mungkin ini adalah salah satu bentuk cara mereka menjaga bahasa warisan negara mereka. Jadi cuy, bahasa Indonesia ini cukup populer loh di Malaysia. Mereka tuh bahkan banyak menggunakan bahasa Indonesia daripada pemuda-pemuda Indonesia pakai bahasa Melayu versi Malaysia ya. Ya, kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu?